pertimbangkan untuk menuju masa pernikahan. Sebetulnya sih sebelum masuk ke jenjang mau menikah, harus yakin dulu. Yang dimaksud dengan yakin ini adalah apakah kita betul sudah memilih orang tersebut. Karena gini, pada manusia itu kan punya karakteristik, kriteria dari orang yang ingin dia nikahkan tuh harusnya kayak gimana. Nah, memang sebetulnya tidak ada orang yang persis seperti yang kita inginkan. Itu nggak ada. Yang ada adalah di mana orang itu yang kita ajak menikah nantinya itu sebetulnya ingin disesuaikan semirip mungkin, sedekat mungkin dengan harapan-harapan kita atau karakteristik kita. Jadi nggak ada yang pas gitu. Sehingga pada proses untuk kemudian menyamakan itu pasti hebohnya luar biasa. Dan perlu dua-duanya untuk berubah sebelum itu tercapai kesepakatan ada di mana tuh yang sesuai dengan kriteria kita. Seperti itu. Nah, untuk itu makanya pada waktu mau mengatakan saya mau menikah sama dia udah yakin dulu ini akan kemungkinan bisa dirubah nggak. Saya ambil contoh, kalau satu kerjanya di satu instansi yang regulasinya tinggi banget, harus mengikuti organisasi dan aturan dari organisasi itu. Sementara yang satunya lebih free karena mereka punya kegiatan yang cukup lentur, tetapi mungkin pulangnya malam. Nah pertanyaannya, sudah siap nggak semuanya? Di tengah-tengahnya mungkin nggak ada lagi nih cara untuk menegosiasi. Yang satu nggak boleh ngapa-ngapain berarti dia nggak kerja. Yang satu nggak mungkin misalnya untuk meninggalkan itu karena dia udah masuk ke organisasi itu di mana harus ada ketentuan-ketentuan. Jadi hal ini yang membuat kita harus berpikir. Pada waktu kita mengatakan kita mau menikah, itu pasti hal-hal yang tertentu gak bisa dirubah, mau tetap diterima apa tidak. Nah, selain itu kalau mau pernikahan tuh pasti ada keluarga. Keluarga itu kan gak segampang kita merubah orang satu ya, itu seluruh keluarga. Jadi harapan-harapannya, aturan-aturannya, adat istiadat, apalagi kalau mau menikah dengan adat apa, yang satu dari mana, yang satu dari mana, itu bisa juga ada pertempuran atau konflik-konflik kecil gitu. Nah ini yang seperti ini pasti akan harus dihadapi gitu. Pada waktu manusia menikah itu atau mau mengatakan menikah, ada value, nilai-nilai yang dianut ini apakah bisa sama apa tidak. Kalau yang satu value-nya adalah kekayaan, keuangan dan sebagainya, yang satu value-nya adalah cinta, kasih sayang. Kalau misalnya nggak nyambung, yang satu sibuk mencari nafkah, yang satu maunya selalu dipeluk, disayang dan sebagainya, ini bisa menjadi konflik. Jadi sebetulnya banyak hal yang harus disesuaikan gitu, nggak segampang itu. Apalagi kalau kita datang dari latar belakang yang berbeda gitu. Kalau dia kerja di mana, ini kerja di mana, dan mungkin untuk disatukan jadi susah, salah satu harus ngalah. Kan sudah ada beberapa orang yang kemudian ngalah, misalnya suaminya ABRI, ikut ke kesatuannya kemudian jadi dan full time jadi istri, tidak melakukan kegiatan keartisan dan sebagainya, itu ada gitu. Tapi mau nggak gitu berkorban seperti itu? Kan pertanyaannya mungkin yang satu juga pada waktu sekarang menjadi memegang pekerjaan sebagai apa, itu mungkin menafkahi satu keluarga. Kalau itu di stop mungkin nggak yang satu memberikan seperti yang diharapkan gitu. Itu kan jadi tanda tanya gitu. Ujiannya iya, mau dikatakan ujian bisa, kalau nggak dipikir jadi ujian juga bisa. Kalau misalnya orang yang simple, dia nggak usah pakai misalnya adat-adatan, ya udah ke KUA selesai. Mungkin ada orang yang malah nggak pakai baju kebaya dan sebagainya. Ibaratnya dibikin simple itu jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau kemudian harus adanya yang satu harus pakai kebaya ini, yang satu harus adat ini, yang ini. Nah itu yang kemudian menjadikan sesuatu yang sulit ya, karena nggak mau kalah, ada pride di situ untuk kemudian nggak mau mengalah dengan pasangannya atau keluarga pasangannya gitu. Kalau menurut saya pada waktu memutuskan menikah belum mateng, belum dibicarakan hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dirubah lagi. Itu belum dibicarakan secara tuntas gitu. Dipikir nanti dengan berjalannya waktu pasti akan gampang gitu. Padahal nggak segampang itu gitu. Dan kalau itu belum tuntas kemudian sudah mengatakan bahwa oke, saya mau menikahi itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang agak jadi kemudian bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Ya di tengah jalan pasti ada mulai
kamu kan harusnya gini, misalnya harus fitting baju pengantin, yang satunya nggak bisa, yang ini harusnya gini, yang ini harus gini. Yang satu memandang keindahan baju dan sebagainya itu penting, yang satu enggak, nah jadi masalah. Iyalah, namanya pernikahan tuh harus bisa siap ya. Mau apakah ibaratnya kalau misalnya kita mau menikah, kita secara mental tuh harus mengatakan bahwa oke, saya nggak hidup sendiri, saya akan bersama orang lain. Saya siap nggak berbagi? Saya siap nggak ini? Nah itu misalnya kayak gitu. Pada waktu kita menikah, kita tidak bisa egois, berarti harus kemudian memikirkan juga kebutuhan atau harapan pasangan kita gitu. Banyak orang mengalami masalah dalam rumah tangganya karena nggak bisa berempati terhadap apa ya namanya, terhadap harapan kebutuhan dari pasangannya, sehingga memikirkan hanya dirinya sendiri. Satunya lagi juga begitu, mungkin nggak memikirkan pasangannya, akibatnya apa ya, jadi masalahnya jadi cerai gitu. Ya disalahkan pribadi karena yang memutuskan untuk tidak jadi menikah kan kedua orang itu, ya pasti pribadinya. Ya mungkin pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian akhirnya dipikirkan. Makanya sebelum mencapai ke jenjang sampai mau berniat untuk menikah, introspeksi itu penting. Melihat diri kita. Siapa saya, bagaimana saya, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan gitu. Lalu kemudian dapat umpan balik dari pasangannya. Satunya juga begitu, introspeksi dulu. Lalu kemudian dapat umpan balik. Lalu tanya, komunikasi, lu maunya gue kayak gimana nih? Yang satunya juga nanya, saya maunya kamu adalah kayak begini-begini. Ketemu gak di titik tengah? Kalau nggak ketemu, nggak bisa dibicarakan, ya sudah gitu. Tapi jangan kemudian udah nih euforianya, ayo ini orangnya udah oke banget, cakep, keren, yang satunya juga cantik dan sebagainya. Terus kita yuk kita nikah yuk, prewed dan sebagainya. Tapi esensi dari apa yang harusnya dipikirkan itu tidak terpikirkan. Iya, yang tadi saya bilang konflik atau itu yang bisa menimbulkan konflik itu kemudian sudah dilihat dan digadang-gadang akan menjadi masalah nanti dalam kehidupan rumah tangganya. Lah itu kalau udah masalah jadi putus ya putus lah gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya nggak bisa diatasi biasanya putus lah. Syukur alhamdulillah masih harus selalu bersyukur ya di depan. Kalau udah di tengah udah ibaratnya sudah menikah dan sebagainya kan menjadi masalah. Jadi sebetulnya gini, kalau kita menikah itu kepentingan diri sendiri itu harus dikurangi. Egoisnya itu harus dikurangi. Jadi di dalam pernikahan itu tidak ada yang satu harus lebih dominan daripada yang lain. Saya nih orangnya kan sudah dikenal masyarakat saya ini, kemudian kamu harus ikutin saya, nggak bisa begitu. Begitu juga yang satunya. Saya ini kan punya jabatan tertentu nih, kamu harus ngikutin saya, nggak bisa juga begitu. Jadi pernikahan itu tuh harus saling memberi, saling berkontribusi, saling kemudian mau sama-sama berubah. Kalau satu orang yang ingin berubah, satunya nggak kejadian juga, nggak bisa juga gitu. Ya iyalah, jangan mau menikah kalau nggak cocok gitu. Ngapain kita melakukan itu? Kalau misalnya potentially dia masih bisa berubah ya kita lanjutkan. Tapi kalau enggak ya janganlah. Bisa trauma, manusia bisa tidak. Kenapa? Kalau trauma tuh tergantung dia dulu cerai atau putusnya karena apa? Kalau karena meninggal belum tentu harus trauma. Kalau misalnya KDRT bisa jadi trauma. It depends on, tergantung dari bagaimana orang itu mempersepsikan masalah yang terjadi pada pernikahan sebelumnya. Tetapi bahwa orang yang habis selesai cerai dan sebagainya, sebelum membina hubungan lain, jangan langsung. Harus tadi saya bilang introspeksi. Dulu itu terjadi perpisahan karena apa? Nggak mungkin andil dari pasangan itu aja kan, tapi mungkin juga dari orang ini yang memberikan andil sehingga itu sampai putus. Nah itu yang mesti dievaluasi. Nggak jadi menikah sebelumnya juga. Apa yang membuat saya nggak jadi menikah gitu. Kalau misalnya persyaratannya harus semua serba mapan, ternyata orang itu nggak mapan, kenapa dari dulu didekati? Gitu. Jadi ibaratnya semua tuh bisa dengan perhitungan, asal kita ngomong mau menjelang sampai ke pernikahan itu dengan proses yang tidak terlalu terburu-buru. Semua harus dibicarakan, semua harus dipastikan. Kesiapan dalam dirinya, fisik pasti iya,
Mental iya, tapi juga kemudian bagaimana orang itu dari sikap-sikap mereka bisa saling mengimbangi, saling berkontribusi, saling memberikan. Bukan hanya ngarepin aja orang harusnya gimana gitu. Itu yang penting. Karena kalau enggak nanti salah satu pasti akan kemudian merasa bahwa saya udah sampai sebegini apa namanya memberikan perhatiannya, ini itu kok dia nggak kayak nggak ada apa-apanya Mas. Nah, itu jadi kemudian akhirnya hitung-hitungan.